Baik, terima kasih kami sampaikan. Kami telah diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni dalam hal ini sebagai teman atau sahabat perintis almarhum Ustadz Jamaluddin Nur. Tentu sebelum kami menyampaikan historis bersama beliau, ya kami pribadi mohon izin, ada teman-teman yang tentu lebih awal bersama beliau seperti Ustadz Sarno, Ustadz Fadli, dan tentu ikhwah-ikhwah yang lain. Namun daripada itu, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami menyampaikan kenangan bersama beliau, ya sesuai dengan tema kita, in memoriam, mengenang. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hamim Tohari pada masa takziah wafatnya beliau, Ustadz Hamim mengatakan kita harus menang kebaikan-kebaikan, kemudian menyampaikan kebaikan-kebaikan yang sudah dicontohkan oleh almarhum. Recording in progress. Yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami menyampaikan historis, kemudian ada nilai-nilai karakter kepemimpinan beliau, ya ini tentu kita kembali kepada tema besarnya, menghadirkan nur dakwah di Asia Raya. Dalam sebuah kesempatan pengajian atau diskusi-diskusi ringan, almarhum pernah menyampaikan kepada kami bahwa indikator keberhasilan dakwah itu adalah banyaknya orang yang mengikuti kita, kemudian dinyatakan dengan dukungan-dukungan yang mereka berikan. Nah, inilah yang sinkron dengan apa yang menjadi pernyataan beliau bahwa tiada syahadat tanpa kreasi, tanpa produksi, tiada produksi tanpa kemenangan. Spirit ini merupakan integrasi antara ucapan dan perbuatan, antara retorika dan karya. Karena banyak orang yang mungkin dari sisi retorika, Masya Allah, luar biasa, tapi di sisi karya tidak banyak sebagaimana yang beliau lakukan. Nah, para ikhwah, kami mohon izin bahwa pertemuan kami dengan beliau pada saat itu adalah pertemuan pertama dengan beliau di saat kami mengikuti Tradibud Duat di Pekanbaru tahun 2001. Saat itu beliau mengisi materi kajian sistematika nuzulnya wahyu. Pada saat itu namanya sistematika nuzulnya wahyu. Saya duduk di baris pertama, kemudian berinteraksi langsung dengan beliau sebagai pemateri. Pada saat itu juga beliau katakan, antum dari mana? Saya katakan saya dari Palembang. Kemudian tanpa basa-basi, tanpa cerita, beliau langsung katakan, ayo ke Batam. Ya, saya pada saat itu karena memang belum kenal beliau lebih jauh, hanya tersenyum. Kemudian setelah itu, pada 6 bulan setelah berakhirnya Tradibud Duat, kami pulang ke Palembang, kemudian kembali lagi ke Pekanbaru, bergabung dengan Ustadz Ahmad Bahtiar. Selama 6 bulan di Pekanbaru, ya singkat cerita kami rencananya ingin ditugaskan ke Natuna.
pastinya. Pada saat itu kami naik kapal Gelatik dari Sungai Duku Pekanbaru, kemudian menuju Selat Panjang. Dari Selat Panjang kami menuju Batam. Kalau ke Natuna harus ke Batam terlebih dahulu, nanti naik kapal Penny. Sampai di Batam, kami kembali berjumpa dengan beliau. Pada saat itu beliau baru pulang dari mengisi pengajian di Mukakuning. Nah, kenangan yang kami rasakan pada saat itu adalah beliau naik Megapro, kemudian pakai jubah warna biru dengan sorban ala Pangeran Diponegoro. Dan itu sampai saat 1 tahun terakhir sakitnya beliau masih ingat. Nah, semenjak itulah beliau sampaikan sudah tugas di Batam saja bersama-sama kami di Batam. Nah, kemudian hal yang sangat menarik dan itu kami rasakan secara pribadi setelah kami menetapkan tinggal di Batam. Di awal-awal bergabung selama 3 bulan, pada saat itu kami tinggal di Diban, kemudian kami tinggal di depan rumahnya Ustadz Sarno. Apa yang menarik dan itu menjadi kenangan tersendiri, selama 3 bulan itu kami setiap hari makan dengan beliau. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan ini. Dan semoga kebaikan ini, persahabatan ini sampai ke surganya. Di awal-awal itulah kami sudah mencoba mengikuti dan mendampingi beliau kemanapun beliau bertugas atau berdakwah. Ya tentu dengan naik motor Megapro yang kita miliki, apakah itu ke Mukakuning, ke Nagoya, sampai pada tingkat ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, dari pola dakwah yang dilakukan oleh beliau ini, karena kami sendiri mengalami langsung, mengikuti dan menyertai beliau, apakah itu ke Pulau Bintang, apakah itu ke Tanjung Pinang dan kota Batam sekitarnya. Pola dakwah yang beliau lakukan adalah pola dakwah rahmatan lil alamin. Kita pernah sama-sama ikut tahlilan, sama-sama ikut perjanjian, dan segala jenis kegiatan masyarakat. Kita tidak pernah mengatakan, oh ini tidak cocok dengan hidayatullah, oh ini tidak sesuai dengan syariat, oh ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Maka pola dakwah inilah yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi beliau selalu berdakwah di birokrasi, di politikus, teknokrat, usahawan, bahkan pejabat. Artinya tidak ada lapisan dan kelas masyarakat, tidak ada status sosial masyarakat yang tidak tersentuh dengan pola dakwah rahmatan lil alamin. Hal-hal inilah kemudian kalau kita mau mengenang perjalanan bersama beliau, ya tentu banyak sekali, dan itu tidak mungkin kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Namun izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan nilai-nilai, yang berkaitan dengan spirit kepemimpinan beliau selama kami bersama-sama beliau. Yang pertama adalah nilai dan karakter kepercayaan diri. Dan memang itu dibukti nyatakan, mau berdakwah kepada siapapun, dimanapun, dan di hadapan siapapun, beliau tidak ada
apa ya istilahnya, takut. Pokoknya berdakwah, menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah pantang menyerah. Pantang menyerah inilah yang terbukti dengan kegigihan bagaimana beliau mencoba menyampaikan program-program Hidayatullah Batam kepada seluruh lapisan masyarakat. Apapun pekerjaan status sosialnya, selalu gigih menyampaikan program-program Hidayatullah Batam. Dan perlu digarisbawahi, tidak ada terselip sedikit pun program-program yang berorientasi kepada urusan pribadi. Ini yang harus kita stressing. Kemudian yang ketiga, dengan pola dakwah yang rahmatan lil alamin itu, tidak ada, ya sepengetahuan kami, tidak ada masyarakat di Batam dari utara, selatan, timur dan barat yang tidak mengenal beliau. Dan kita kadangkala dalam sebuah hajatan, kegiatan, bahkan kegiatan formal pemerintah, kami secara pribadi di saat di belakang beliau kadangkala muncul tidak percaya diri. Setiap orang disalami, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz dan sebagainya. Sehingga kita kadangkala capek mengikutinya dari belakang. Salaman sama ini dan sebagainya. Nah, kenapa ini bisa seperti itu? Karena kami perhatikan beliau mudah percaya. Dengan karakter mudah percaya ini, mata baru ketemu sekalipun, banyak orang-orang yang menjadi teman. Dan kadangkala ya dalam tanda kutip, pertemanan ini dimanfaatkan. Ada orang yang pinjam uang, kemudian tidak kembali. Ada orang yang minta bantu, kadangkala ada interest yang lain dan sebagainya. Mudah percaya. Ini ya yang dimiliki oleh beliau. Kemudian keempat, ingatannya begitu kuat sehingga ini menimbulkan atau memunculkan, menghadirkan perhatian dan kepedulian. Di kadangkala tapi ternyata beliau ingat. Kemudian kelima, kebersamaan dan keakraban. Nah inilah yang artinya sebagai manusia biasa kita kadangkala berinteraksi, berkomunikasi, bahkan sampai pada tingkat bergurau. Ada hal-hal yang mungkin secara manusiawi kita ada waktunya ya tidak nyambung, tidak sinkron dengan perasaan-perasaan tadi. Tapi dengan kebersamaan dan keakraban yang beliau bangun ya dengan cara ya misalnya setiap hari tidak pernah telepon kami itu tidak berderi, kadangkala satu hari itu sampai 10 kali dan sebagainya. Dan itu selalu beliau lakukan, termasuk kepada teman-teman yang lain yang di Batam, teman-teman yang bertugas dan bersama-sama beliau di Batam. Nah, kemudian ya terakhir tentu seiring dengan waktu selama 20 tahun lebih ya kami mendampingi beliau ya sebagai orang yang dipimpin kemudian dikader, maka kami belajar apa artinya sebuah ketaatan, apa artinya sebuah loyalitas. Kemudian dari ketaatan dan loyalitas, baik itu sadar maupun tidak sadar, baik itu rela maupun tidak rela, maka itu menghadirkan sebuah keikhlasan. Kemudian kami belajar komunikasi, dan tentu adalah bekerja tanpa henti. Nah makanya apa yang ada di Batam ini sepertinya tidak putus-putus, program ini, kegiatan ini dan lain sebagainya. Nah inilah yang kami stressing. Kemudian terakhir ya kami juga sebagai manusia biasa tidak mengetahui bahwa di hari-hari terakhir itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena bersama teman-teman ya tentu dengan bapak-bapak bidang pembinaan dan pengembangan organisasi pada hari Jumat pagi jam 8.15 kami membesuk beliau, kemudian sempat bercanda dan akhirnya kami berdoa. Kemudian tepat jam 9 tim medis datang menyampaikan bahwa akan dilakukan observasi sampai pada tingkat tindakan medis untuk melakukan pendaringan di luka beliau. Nah, pada saat itu Ustadz Asi dan teman-teman beliau turun ke bawah, kemudian kami mengirim pesan kepada Ustadz itu, Kang, tunggu sebentar, kami ingin menemani dan mengantarkan beliau ke ruang operasi. Singkat cerita, setelah sampai di ruang operasi, beliau sampaikan kepada saya, Bang Amri, beliau sering manggil saya Bang Amri, itulah panggilan keakraban dari dulu sampai sekarang. Tolong maafkan saya. Kemudian kami ambil tangan beliau, dan itulah kesempatan terakhir saya cium tangannya. Kemudian saya usap kening beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz, Insya Allah baik-baik. Dan ternyata ini adalah sinyal terakhir yang kami sebagai manusia biasa tidak memahami apa makna itu. Setelah beliau masuk kamar operasi, kemudian ditemani oleh Ustazah Umu, kami dan teman-teman pamit ke kampus untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Nah, seperti biasa kami sholat Jumat selalu berada di depan mimbar khatib. Kemudian pada pukul 12:15 telepon kami mendering mengatakan dicari oleh Ustazah Umu karena kondisi beliau. Kemudian kami segera bergegas meninggalkan masjid ke rumah sakit dan langsung masuk ke ruangan ICU. Maka dari pukul 12:20 sampai pukul 13:05 kami beserta Ustazah Umu disuruh oleh dokter untuk membantu mentalkinkan beliau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami tidak bisa membahasakan perasaan kami pada saat itu karena memang kondisinya luar biasa. Dan pada akhirnya dokter menyatakan dia wafat. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian ya, kami mohon maaf tidak bisa ya apa istilahnya menggebu-gebu atau bersemangat terlalu banyak. Ya tentu historis mengenang perjalanan persahabatan mendampingi beliau selama ini banyak yang kami rasakan, ya tentu teman-teman juga di Batam, dan itu sudah kita sampaikan pada saat rapat konsultasi bersama Pak Ketua Umum dan Pak Pembina yang di Batam. Demikian, nanti mungkin ada hal-hal yang bisa kita kembangkan kembali. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.